ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu untuk cinta. Tak pernah ku sesali saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Karena aku tahu sesakit-sakitnya aku masih sakitan kamu. Yang tahu anak yang dikandungan istri kamu itu adalah anak aku, bukan anak kamu. Dan aku minta tolong sama kamu, kalau nanti anak itu lahir, biar aku yang kasih nama, jangan kamu. Waalaikumsalam. Pagi. Apa begini? Baik, suster. Sekarang perut Dina udah gak sakit lagi. Alhamdulillah. Pak, Bu. Sore nanti Dina sudah boleh pulang. Mohon administrasinya segera diselesaikan. Iya, suster. Nanti kami selesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa pokoknya mesti ke perusahaan pagi ini juga. Minta sama bagian keuangan. Karena kita butuh uang untuk mengeluarkan Dina dari rumah sakit. Ya. Tapi, Ma, Papa belum berani buat seperti itu, Ma. Lebih bagus Mama hubungi Robin deh. Mama kan tantenya. Pinjam aja dulu sama dia. Bilang nanti kita ganti. Kalau perusahaan semuanya sudah kita kuasai. Enggak. Mama gak enak sama Robin. Memang dia keponakannya Mama. Tapi kalau terus-terusan kan kasihan. Papa tuh gimana sih? Papa usaha. Kalau Mama nggak mau, berarti kita nggak bisa keluar sore ini, Ma. Ngomong sembarangan. Sekarang, bagaimana dengan niat Pak Jeffrey untuk menikahi Bu Rosa? Apa mau dilanjutkan atau tidak, Pak? Saya masih bimbang, Ustaz. Ya, saya masih belum bisa memikirkan itu. Maaf, Pak. Pak Jeffrey bimbang karena Bu Rosa pernah khilaf di masa lalunya atau karena Bu Rosa sudah punya anak sekarang? Saya bisa menerima kalau wanita yang sudah mempunyai anak. Karena mungkin suaminya meninggal atau bercerai. Itu bisa saya terima. Tapi kalau berzina saya nggak bisa, Ustaz. Itu kan masa lalu, Pak. Dan saat ini Bu Rosa sudah bertaubat, Pak. Saya masih ada yang mengganjal di hati saya. Pak Jeffrey, Rasulullah tidak pernah meremehkan orang-orang yang bertaubat, Pak.
Semua orang di muka bumi ini punya dosa. Sebaik-baik yang punya dosa adalah dia yang bertaubat, Pak. Saya mau sholat istikharah dulu untuk memantapkan. Semoga setelah Bapak istikharah, Bapak bisa lebih memantapkan hati dan semoga Allah berikan petunjuk yang terbaik, Pak. Amin. Terima kasih, Ustaz. Saya minta uang tunai sekarang juga. Tapi Pak, kami tidak berani memberikan uang begitu saja. Apalagi yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan perusahaan. Dan itu pun tanpa tanda tangan dari atasan. Saya ini pemilik perusahaan ini. Bahkan pengadilan sudah mengatakan itu. Jadi tidak ada alasan untuk kamu tidak memberi saya uang tunai. Mas Gatot, tolong jangan bikin keributan di sini, Mas. Silakan tinggalkan ruangan ini. Oh, jadi kamu mengusir saya? Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Ini perusahaan milik kita berdua. Jangan serakah kamu. Keputusan pengadilan belum final, Mas. Dan ingat, saya masih mengajukan banding. Jadi saya masih pemilik tunggal dari perusahaan Sumber Makmur bersama ini. Tidak. Ini milik kita berdua. Security, Siapa? bawa Pak Gatot keluar dari sini. Baik, Pak. Kamu mau saya pecat? Saya pemilik perusahaan ini. Ini perintah, Pak. Saya pecat kamu. Broto, serakah kamu. Saya pecat kamu. Bang Sobar punya ibu tidak? Tentu saja punya, Vira. Seluruh manusia di dunia ini pasti mempunyai seorang ibu dan bapak. Kecuali Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kenapa Vira kok nanya begitu? Ibu Bang Sobar sayang tidak sama Bang Sobar? Tentu saja sayang sekali sama Bang Sobar. Makanya Bang Sobar giat bekerja untuk membalas kasih sayang ibu dan bapak Bang Sobar. Kenapa Vira kok jadi sedih begitu? Ibu Vira sudah meninggal, Bang. Meskipun sudah meninggal, Vira sayang kan sama Ibu Vira? Sayang. Soalnya kata nenek, Ibu Vira sayang banget sama Vira. Kalau begitu, meskipun Ibu Vira sudah meninggal, tapi Vira harus terus mendoakannya. Bagaimana Bang doanya? Doanya, ikuti Bang Sobar ya. Robbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Anak pinter Vira ini. Artinya apa itu, Bang? Artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku semenjak aku kecil. Ustazah, saya benar-benar merasa menderita karena sudah melantarkan Vira. Bagaimana caranya saya untuk menebus semua dosa-dosa yang pernah saya perbuat? Bu Rosa, setelah Ibu bertobat kepada Allah, Ibu bisa memperbaiki hubungan dengan Vira. Ajak Vira tinggal bersama dengan Ibu kalau Vira mau. Bagaimanapun hubungan orang tua dan anak adalah hubungan yang sangat kuat, yang tidak mungkin bisa diputus meskipun tinggal berjauhan atau bahkan sudah meninggal. Kalau membicarakan masalah orang tua, ini juga yang mengganggu pemikiran saya, Ustazah. Sekarang ini, kedua orang tua saya sudah meninggal. Dan mereka meninggal juga gara-gara saya. Mereka sakit karena memikirkan saya. Bagaimana caranya, Ustazah? Bagaimana caranya saya menebus semua dosa-dosa saya terhadap orang tua saya? Caranya dengan Ibu melakukan amal soleh dan mendoakannya, Bu. Misalnya kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Nanti di akhirat, Allah akan memasangkan mahkota kepada kedua orang tua kita. Dan mahkota itu sinarnya lebih indah dan lebih baik
dibandingkan dengan sinar matahari. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dina? Mbak Dina sudah sembuh kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dina kok nangis? Apa perutnya masih sakit? Atau ada yang sakit? Biasa, kakak kamu itu disuruh makan nggak mau. Dan senjatanya cuma nangis, cengeng, ya begitu. Kalau anak cengeng, biarin aja. Paling juga nanti mahnya kambuh lagi, tangis-nangis lagi sendiri. Kok Mbak nggak mau makan sih? Gimana kalau Dila yang suapin? Mbak, ada yang kami mau bicarakan. Tapi nggak usah di depan anak-anak ya. Bicara apa lagi? Bicara aja di sini. Di luar aja, Mbak. Mas. Kami datang ke sini ingin memberikan uang untuk biaya rumah sakit. Dan saya juga minta maaf atas perlakuan Mas Broto tadi di kantor. Ini bukan uang pemberian kalian. Ini hak kami yang kalian rampas. Mas Gatot kalau bicara jangan sembarangan ya. Kami tidak pernah merampas milik Mas Gatot. Malah Mas Gatot yang selalu mau merampas milik kami. Bisa kamu ngomong seperti itu ya? Sudahlah, sudah. Terserahlah uang itu mau dibilang uang apa. Tapi yang terpenting buat kami, Dina bisa keluar segera dari rumah sakit. Supaya dia bisa sembuh seperti sedia kala. Kalian jangan sok pahlawan di depan saya. Jangan sok suci. Padahal kalian adalah orang-orang yang tamak. Kalian merampas hak orang lain. Hak saudara sendiri. Insaflah Mas. Justru Mas Gatot yang sudah menghabiskan semua harta peninggalan ayah. Sementara aku rela hanya mendapatkan perusahaan copang-caping yang banyak hutang. Dan sekarang setelah berhasil, Mas Gatot mau merampasnya dari aku. Insaflah Mas. Jangan ceramai saya. Orang tamak. Bang, siapa yang ngelakuin itu sama lo, Bang? Bang, siapa yang ngelakuin itu sama lo, Bang? Samsul. Siapa lagi? Samsul? Samsul, Bang? Aku masih nggak percaya, Bang. Samsul sanggup ngelakuin itu sama Abang. Kamu nggak usah ketipu sama muka baiknya dia. Dia itu bengis, kamu tahu. Dan ini belum seberapa. Dia sanggup membunuh orang. Samsul pembunuh, Bang. Ya. Kamu tahu Burhan? Samsul membunuh Burhan. Burhan kakaknya Alan? Iya, sahabat aku. Kalau gitu, Bang, sekarang juga Bang keluarin aku dari sini, Bang, biar aku yang balas Samsul itu, Bang. Aku nggak yakin kamu bisa melakukannya. Bang, Abang jangan anggap aku remeh dong, Bang. Kalau 1 lawan Samsul, aku masih bisa, Bang, buat dia jatuh, Bang. Kamu sanggup melakukannya sama kakaknya Nadia? Aku pasti mengeluarkan kamu dari sini. Pasti. Cuman aku nggak perlu kamu balaskan dendam kamu pada Samsul. Aku bisa melakukannya. Cuman satu hal aku minta dari kamu. Apa itu, Bang? Hancurkanlah dia. Aku nggak mau kamu berlarut-larut dalam perasaan kamu sama Nadia. Dan kalau kamu nggak bisa, berarti kamu milik dalam penjara. Enggak, bukannya kayak gitu, Bang. Bang Robin, Bang. Bang Robin. Bang, keluarin aku dari sini, Bang. Bang Robin. Bang. Bang Robin.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perasaan bersalah setelah kita melakukan dosa itu adalah satu bukti bahwa masih adanya iman di hati. Justru yang berbahaya adalah ketika kita melakukan dosa tapi tidak ada rasa bersalah dalam hati. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu, dan kamu akan dimasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari di mana Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, akan memancar cahaya di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Lalu mereka berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Mas ya? Ustadz, boleh kita bicara sebentar? Silakan, Bu. Samsul Hadi. Surat apa ini, Pak? Itu surat pemutusan hubungan kerja. Dan hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja dan syuting di EDTV. Jelas? Terima kasih, Pak. Apa? Itu surat pemutusan kerjasama dengan Ustadz Samsul? Betul, Bu Rosa. Dan ini sudah menjadi keputusan final dan tidak dapat dirubah lagi. Tapi apa alasan EDTV memberikan surat ini kepada Ustadz Samsul? Seharusnya semua ini dibicarakan dulu, tidak mendadak. Bu Rosa, saya sudah mengambil keputusan di sini, tolong dihargai. Saya sebagai presiden direktur di kantor ini, dan sudah berapa kali saya selalu ingetin Bu Rosa, tolong hargai apapun yang sudah menjadi keputusan saya dan tolong hormati. Tolong diingat itu ya. Terima kasih. Misi. Ustadz, saya minta maaf kalau saya tidak bisa bantu Ustadz. Bu Rosa, saya nggak masalah berhenti dari EDTV. Tapi ini namanya sewenang-wenang, Ustadz. Saya tidak bisa diam seperti ini. Ya, lalu sekarang apa yang Ibu mau lakukan? Saya akan mengusut apa alasan dia memberikan surat pemecatan ini. Saya akan bertanya ke komisaris dan sebisa mungkin saya akan mempertahankan Ustadz Samsul di EDTV. Karena cuma acara ini yang bisa mempertahankan EDTV dari kehancuran. Bu Rosa, terima kasih untuk perhatiannya, Bu. Tapi tanpa surat pemberhentian dari EDTV, saya memang sudah berniat untuk mengundurkan diri dari sini, Bu. Jadi saya persilahkan EDTV untuk mencari ustadz yang lain. Saya permisi dulu, Bu. Ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Iya, Ustadz. Sekali lagi saya minta maaf karena saya tidak bisa bantu, Ustadz. Bu Rosa nggak perlu minta maaf. Ini bukan salah Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak. Pak Yahya, tolong antar Dela ke mobil ya. Saya terima telepon sebentar. Iya, Ustadz. Dela, itu Pak Yahya. Halo? Gimana, kamu sudah terima surat dari aku? Sudah. Kalau Anda mengira saya kecewa dan sedih karena surat itu, Anda salah, Pak Robin. Justru saya sama sekali nggak kecewa. Aku nggak yakin dengan kata-kata kamu sebelum kamu membuktikannya. Oh, terserah, Pak Robin. Anda mau percaya, mau yakin sama saya atau enggak? Tapi yang jelas surat semacam itu tidak membuat saya jadi sedih. Justru dengan surat itu menunjukkan betapa kerdilnya jiwa Anda, Pak Robin.
Anda sepertinya sudah putus asa dengan semua kegagalan dari usaha-usaha Anda itu, Pak Robin, ya? Putus asa? Siapa bilang aku putus asa? Salah besar. Ini baru permulaan. Dan ke depannya itu ada permainan yang lebih mengasihkan daripada ini. Kamu tunggu aja. Saya tunggu, Pak Robin. Saya tunggu semua hal yang ingin Anda lakukan kepada saya. Kita lihat saja nanti. Justru saya kasihan. Karena saya bisa pastikan bahwa Anda akan mengalami banyak kegagalan dari semua usaha yang Anda akan lakukan kepada saya, Pak Robin. Gimana kalau nama kamu di blacklist di seluruh TV karena reputasi kamu buruk di sini? Gimana? Hidup saya bukan hanya di TV, Pak Robin. Itu sama sekali nggak masalah buat saya. Anda berusaha untuk memblacklist nama saya, memfitnah saya ke sana kemari, sementara itu akan mengalami kegagalan. Yang saya khawatirkan adalah Anda terlalu sibuk menjatuhkan nama saya, tapi justru Anda menjatuhkan diri Anda sendiri karena perbuatan Anda, Pak Robin. Dalam ihab cintaku berdoa. Assalamualaikum Mas Sobar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini sudah selesai jualan? Iya, alhamdulillah hari ini laris sekali dagangan saya. Alhamdulillah. Loh itu brosur apa, Mas? Ini Sekolah Tinggi Ilmu Agama Al-Barokah. Mau kuliah? Iya, insya Allah, Ustaz. Wah, bagus itu. Bapak bangga sama kamu, Sobar. Biayanya berapa? Ustaz, untuk kali ini saya ingin dengan hasil kerja keras saya sendiri, biaya dari saya sendiri. Saya sudah terlalu banyak merepotkan Ustaz keluarga. Alhamdulillah. Bagus, Mas Sobar. Tapi kalau nanti butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan bicara sama saya, ya? Baik, Ustaz. Terima kasih. Saya pamit dulu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Pak. Sudah. Nggak usah nunggu lulus kuliah. Kita jodohkan sekarang saja. Iya, betul. Bapak setuju itu. Kalau mereka menikah, itu bisa jadi penyemangat buat dia untuk segera menyelesaikan kuliahnya. Tuh, mumpung si Nadia itu masih kuliah, jadi bisa saling menyemangati gitu loh. Iya. Nah, ini dia Nadia. Sekarang langsung saja ditanya supaya tuntas. Ada apa ya? Kok mukanya senang sekali Bapak, Ibu sama Mas Samsul? Bagaimana ndak senang? Wong calon menantuku itu juga calon sarjana. Gini loh, Nat. Mas Sobar, calon jodohmu itu, dia mau kuliah. Nah, sekarang ndak ada lagi alasan buat kamu jadi ragu sama dia, kan? Nah, dia ini bukannya ragu, Bu. Pak, bukan ragu. Tapi dia mau menyelesaikan dulu sekolahnya sampai selesai, baru menikah sama Mas Sobar, ya kan, Nat? Ya ndak apa-apa toh. Selesaikan saja dulu kuliahnya. Ya, Bu. Biarkan mereka kuliah. Selesai kuliah, nikah. Ya, Bu. Yang penting Nadia setuju. Ya toh? Belum tidur juga. Baca doanya lama sekali, Vira. Vira baca doa untuk ibu, Nek. Tadi Vira diajarin sama Bang Sobar. Doa untuk ibu. Vira mau doain ibu biarin bahagia di surga. Nenek kenapa nangis?
Ibu Fira bahagia kan ya di surga? Saya selalu bilang gitu. Ibu Fira bukan di surga, Dok. Kenapa? Kenapa Ibu Fira bukan di surga? Apa Ibu Fira di neraka? Bukan di neraka. Sebenarnya ibumu masih di dunia. Ibu masih hidup, Dok. Fira. Ya Allah. Hamba mohon, tolong ampuni semua dosa-dosa yang pernah hamba perbuat. Dosa-dosa di masa lalu hamba. Dosa-dosa hamba sampai saat ini. Hamba bertobat padamu, ya Allah. Nenek bohong sama Fira. Nenek bilang ibu udah meninggal. Nenek minta maaf, Fira. Nenek juga baru tahu. Nenek baru tahu bahwa ibu masih hidup. Tapi kenapa ibu ninggalin Fira? Dulu, Dok. Itu dulu. Sekarang ibumu sudah datang lagi, sudah kembali lagi. Dia mau bawa Fira tinggal bersamanya. Kamu mau kan tinggal sama ibu? Kenapa? Fira nggak kangen sama ibu? Fira nggak sayang sama ibu? Fira maunya ikut nenek. Nenek yang sayang sama Fira. Ibu enggak. Bu Rosa, ampunan Allah ini lebih luas dari langit dan bumi. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Setelah kita bertaubat, berusaha untuk terus memperbaiki diri. Kemudian berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai malam ini, aku mulai berhijab. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk mantapan hati hamba untuk menikahi wanita yang hamba cintai. Ya Allah, takdirkanlah kebaikan di mana saja hamba berada. Lalu ridhoilah hamba-Mu ini, ya Allah. Amin. Bu Siti cepet minumnya ya. Pakai Sodron sama Ngarjo. Haus. Mau nunggu terserah. Orang nunggu ya terserah. Aku ya orang rugi sampai nggak makan di sini. Jo, ya. Jeng Siti ini kalau marah kok makin cantik ya? Sudah pasti. Pak Kiai, kalau sampean terus-menerus ngomongnya kayak gini, aku orang bakal bikinin tehnya ya. Jangan ngambek Bu Siti, nanti jauh rezeki. Wah, kebetulan pisan Bu Siti. Saya mah mencari kemana-mana. Ternyata orangnya teh ada di sini. Arjo, jangan lupa ya. Nanti malam kamu teh harus mijitin saya. Iya, ingat. Makanya bangun dari mimpi, tangi. Lah wong potongan kayak begini harap mlebu TV, ngimpi. Om Dok, alah. Jeng, hati-hati loh. Nanti kualat bisa jadi batu. Saya ini kiai besar. Jo, habiskan. Ma, Alan punya kabar bagus buat Mama. Ya? Samsul sudah pecat tadi, Ma. Bagus sekali sayang. Kamu memang adik Tuhan yang bisa dibanggakan.
tidak cukup dengan memecat dia, nak. Kamu juga harus membalas kematian kakakmu. Iya, Ma. Untuk hal itu juga udah Alan pikirin baik-baik. Mama tenang aja, nggak usah khawatir. Itu hal gampang. Tinggal Alan sekarang menunggu waktu yang tepat aja. Ya. Lama banget. Akhirnya ketemu juga loh. Kita mau kemana, Ustadz? Malam-malam begini. Ke apotek, Pak. Saya mau beli obat buat Zizi. Dia tadi muntah-muntah, mungkin masih mual kali. Saya nggak tega ngeliatnya, Pak. Baik, Ustadz. Astagfirullah. Pak. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Berhenti, saya bilang. Siapa lu? Hah? Siapa lu? Berani bener lu campur urusan gue? Hah? Mau mampus lu? Udah, ajar aja sekalian. Ayo. Bukannya parah, Pak. Kita bawa ke rumah sakit sekarang, Pak ya. Gak usah, Ustadz. Mendingan kita bawa ke masjid aja, Ustadz. Kita obatin masjid. Ustadz kan kemarin udah buang juta-jutaan rupiah. Cuma buat ngobatin manusia yang hati udah mati, Ustadz. Nggak ada gunanya, Ustadz. Mendingan tuh duit kita pakai buat pesantren anak yatim. Nah, dia kita kasih obat merah. Yaudah, sekarang kita bawa ke masjid, Pak. Kita obatin, kalau parah kita bawa ke dokter, ya. Pak. Baik, Ustadz. Dalam ihab cintaku berdoa. Subhanallah, Bu Rosa. Ustazah, saya memang sudah berniat menggunakan jilbab dan saya ingin menghapus semua dosa-dosa yang pernah saya perbuat dulu. Di samping itu juga untuk pengingat supaya saya bisa konsisten di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bu Rosa, kami kemari ingin memberikan kabar ke Ibu bahwa laki-laki yang berniat untuk menikahi Ibu sampai sekarang belum juga memberikan kabar kepada saya. Oleh karena itu, saya dan Zizi, kami berniat untuk mencarikan Ibu calon yang lain, yang lebih baik. Ustadz, kalau memang laki-laki itu mundur karena masa lalu saya, ya sudah, tidak apa-apa. Saya minta sama Ustadz dan Ustazah mulai saat ini nggak usah lagi mencarikan saya jodoh. Loh, kenapa, Bu? Bukannya menikah itu baik. Yang penting kan sekarang Bu Rosa sudah siap untuk menikah. Iya, itu benar, Ustazah. Tapi sejak tadi saya mendengar ucapan Ustadz, jujur saya sekarang juga jadi agak ragu untuk menikah. Karena menurut saya yang terpenting saat ini adalah Vira. Bagaimana caranya Vira bisa menerima saya. Dan kalaupun sampai nanti saya udah bersatu dengan Vira, saya ingin semua keputusan ini Vira juga ikut menentukan. Karena biar bagaimanapun juga laki-laki itu akan menjadi ayahnya Vira. Baiklah kalau memang itu yang terbaik menurut Bu Rosa. Terima kasih untuk pemberitahuannya, Bu. Walaupun pahit, tapi informasi ini sangat berguna bagi dia. Untuk dia bisa menentukan masa depannya. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah, Ustadz. Saya sudah sholat istikharah dan saya sudah mantap.
Apa keputusan Pak Jeffrey? Saya akan melamar Bu Rosa. Dan saya yakin Bu Rosa itu adalah wanita yang soleha. Kenapa? Tadi barusan Bu Rosa bicara sama saya. Dan dia sudah mempunyai keputusan tentang sikapnya. Apa itu? Saya mohon maaf, Pak. Saat ini Bu Rosa belum siap untuk menikah. Karena dia sedang memfokuskan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Vira. Kalau nanti Bu Rosa sudah bersama-sama dengan Vira, baru dia akan membicarakan rencana pernikahan itu kepada Vira, Pak. Sabarlah Pak Jeffrey, pasti ada hikmah di balik semua ini. Saya rasa mungkin hikmahnya adalah Pak Jeffrey diberikan waktu yang lebih banyak untuk mengetahui seperti apa Bu Rosa sebenarnya. Jadi nanti Pak Jeffrey bisa mengambil keputusan di saat yang tepat. Baik, saya akan lakukan. Permisi, Pak Alam mencari saya? Iya, silakan duduk Bu Rosa. Wow, sepertinya ada yang berubah dari penampilan Bu Rosa. Lebih baik Anda komentari saja secara profesional tentang pekerjaan yang saya lakukan. Oke. Begini Bu Rosa. Saya sudah memutuskan bahwa syuting Siraman Rohani akan saya mulai besok. Memangnya pembicaranya sudah dapat? Sudah. Dan Kiai Sodun yang akan menggantikan Samsul itu. Dan saya yakin program ini akan menjadi program yang sangat menarik karena penampilan Kiai Sodun itu unik dan dia juga bisa menghibur. Itu tidak mungkin. Bahkan menurut saya itu sangat mustahil. Masyarakat sudah kenal siapa Ustaz Samsul. Sedangkan Kiai Sodun, dia sama sekali tidak dikenal. Justru itu saya menugaskan Bu Rosa di sini dan ini sudah menjadi pekerjaan Bu Rosa. Bu Rosa kan hebat. Lulusan luar negeri, Amerika. Dan saya yakin kok Bu Rosa bisa mengemas bagaimana caranya supaya Kiai Sodun ini bisa diterima di masyarakat. Oke? Baiklah, saya akan coba. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan duduk. Ada apa ini kok ramai sekali, Ustaz? Lagi ada acara keluarga? Mama, ini Vira, Ma. Vira? Ya Allah. Vira, Mama minta maaf, sayang. Mama minta maaf kalau Mama udah pernah ninggalin kamu. Mama janji. Mama janji gak akan pernah ninggalin kamu lagi. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.